patut bersyukur, puji Tuhan. Anak-anak kita sudah melayani, sudah menjadi berkat buat setiap kami, biar mereka mempunyai satu wadah untuk melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih pada mereka yang sudah memberikan waktu untuk memimpin mereka sehingga pelayanan ini menjadi luar biasa. Terima kasih pada Tuhan, biar kedepannya mereka lebih lagi untuk melayani kerjaan Tuhan, sehingga mereka juga menjadi next generation untuk Bethlehem. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Generation Week 2023. Yes, yes, yes. Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat pagi, kita mau mulai ibadah kita. Kita boleh bergabung untuk yang masih di luar. Kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Sama-sama siapkan hati kita, kita mau memuji menyembah Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk pagi yang indah ini ya Bapa. Kami persiapkan hati kami Tuhan, bahwa kami terus masuk di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami siap beribadah pagi hari ini, kami memuji menyembah Tuhan. Biarlah ini menjadi pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ini isi hati kami Tuhan. Kami mau setia, kami mau melayani Tuhan sampai mendapatkan mahkota kehidupan. Akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sama-sama katakan, naikkan pujian penyembahan-Mu. Katakan,
pujian ini. Seumur hidupku, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, pengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota bersorak-sorai sama-sama, katakan haleluya. Haleluya. Tuhan dahsyat di tempat ini, amin. Siapa yang mau merasakan nyatanya kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami? Amin. Lebih tinggi lagi. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan, haleluya. Kau yang
dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Setiap hatiku hanyalah untuk-Mu. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Setiap hatiku hanyalah untuk-Mu. Setiap hatiku hanyalah untuk-Mu. Setiap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Sorak-sorak yang lebih mulia lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh ajaib Tuhan. Semua yang percaya bahwa Tuhan ajaib, tepuk tangan lebih keras lagi. Mari kita semangat buat Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Kata-kata terbayang. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah atas Kau megah bagiku. Yesus Tuhan. Segenap jiwa kami Tuhan. Jiwa dan pengharapan pengharapan ku serahkan Untuk rencana-Mu. Kau Raja atas kami. atasku. Katakan Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, lebih semangat lagi. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Katakan ajaib Kau Tuhan. ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Haleluya. Ajaib Tuhan. Silakan duduk kembali saudara-saudara. Kami percaya Tuhan,
banyak doa-doa yang kami naikkan Tuhan. Banyak keinginan yang kami naikkan, kami doakan. Tapi segala sesuatunya yang kami percaya adalah waktu Tuhan yang terbaik buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari saya ajak saudara untuk nyanyikan pujian ini sama-sama. Dan selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik. Amin Tuhan. Di waktu yang tepat. Yes Tuhan. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Ini seruan doa kami Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Amin Tuhan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Ini janji-Mu Dengan caranya di waktu yang tepat, kami lihat Tuhan Kau jadikan ku kan melihat Dia jadikan
terbaik Tuhan dalam hidup kami. Tidak ada Allah lain selain Engkau Tuhan. Maka jiwa kami memuji Engkau Tuhan. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. You are great, Jesus. How great Thou art. You are great. How great Thou art. Yes, Jesus God. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. You are great, Jesus. How great Thou art. Dengan segenap hatimu. How great Thou art. Then sing my soul, my Savior God, to Thee. You are great, Jesus. Yes, You are great. You are great. Then sing my soul, my Savior God, to Thee. Amen. How great Thou art. How great Thou art. Angkat tanganmu, katakan Engkau ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Engkau ajaib. Engkau ajaib, Engkau ajaib. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ajaib Tuhan, ajaib Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagi Engkau. Segala hormat pujian kami naikkan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Tuhan, kalau kami bisa berdiri hari ini semuanya karena Engkau. None of us, tidak ada satupun di antara kami yang layak. Yang mengatakan ini keluar dari hati kami Tuhan. Kami lahir sebagai orang berdosa, dikandung dalam dosa. Namun kalau kami hari ini dikenal sebagai pendeta, dikenal sebagai pembawa pujian, pemusik. Bahkan kami bisa hadir Tuhan di tempat ini. Sepertinya tidak ada jarak antara kami dengan hadirat-Mu. Ini semuanya karena Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita angkat kembali pujian ini. Kami yang memuji kebesaran-Mu. Kami memuji
Jika besaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi katakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Beri sorak-sorak yang meriah buat Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, ajaiblah Kau Tuhan, besar Tuhan. Engkau layak dipuji, Engkau layak dimuliakan Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang hidup. Tuhan, kalau kami ada hari ini semuanya bukan karena kuat gagah perkasa kami, tapi semuanya karena Engkau. Tuhan, ini kami dalam keberadaan kami. Terima kasih Tuhan, Kau mampukan kami. Di dalam Engkau, waktu kami percaya kepada Engkau sebagai anak-Mu Yesus Tuhan. Mati di atas kayu salib menebus dosa dan pelanggaran kami. Kami dibenarkan di dalam Engkau. Kami hari ini Tuhan boleh berdiri dengan tegap. Dengan tegak. Dan mengatakan Tuhan terima kasih. Engkau Allah yang luar biasa. Ini kami Tuhan, kami bukan sebagai orang berdosa. Kami sebagai orang yang dibenarkan di dalam Engkau. Bukan karena kuat gagah perkasa kami, semuanya karena anugerah-Mu. Ini kami Tuhan. Dengan keberanian kami datang di hadapan Engkau. Terima kasih firman-Mu mengatakan Tuhan 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau ada tengah-tengah kami Tuhan. Engkau bertahta Tuhan. Mari Tuhan bicara buat setiap dari kami. Mari bicara Tuhan setiap dari kami. Urapi kami besar kecil laki perempuan tua muda. Biar kami buka hati dan roh kami. Biar hati dan roh kami ini boleh menjadi seperti tanah yang baik dan tanah yang subur. Sehingga waktu Engkau menaburkan benih firman-Mu Tuhan. Benih ini akan jatuh, tertanam dan berakar. Sehingga kami akan bertumbuh 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Pulang nanti hidup kami tidak sama lagi. Yang lemah menjadi kuat. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Yang terikat lepas di dalam nama Yesus. Dan hidup kami tidak sama lagi. Karena kami berjumpa dengan Engkau. Bicara buat setiap dari kami. Karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Setiap kita yang percaya berkata. Beri kemuliaan yang luar biasa buat Tuhan saudaraku. Mari silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Ini waktu baru dimulai ya. Shalom. Ini kayaknya cuma 12-15 orang ya. Padahal kayaknya banyak deh. Shalom. Apa kabar semuanya? Yang luar biasa mana coba angkat tangannya? Katakan, Oke, bener-bener luar biasa kayaknya ya. Oke, saudara, saya bersyukur sekali hari ini. Nama saya Julius, panggilan saya sebenarnya Julius Go. Ya, nama saya panjang sebenarnya. Saya sebut sekali aja ya, Julius Singodiharjo Gonomulyo. Nah, gak ada yang tahu kan, gak ada yang bisa nginget kan, gak apa-apa. Panggil saya Julius Go aja. Saya bersyukur sekali hari ini saya bisa diberikan kesempatan untuk ketemu Pak Agus. Juga Pak Aping ya, di tempat ini dan juga dengan jemaat semuanya. Saya nggak tahu bagaimana dengan Anda, tapi saya percaya hari ini kita semua pasti akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Anda boleh merasakan, tidak merasakan, tapi saya percaya yang namanya berkat itu bukan sesuatu yang dirasakan kok. Tapi kita harus percaya. Sama seperti firman Tuhan mengatakan 2-3 orang berkumpul dia hadir. Kita nggak bisa ngelihat dia, saya udah pakai 4 mata nih. Ditambah pakai mata kaki. Tetap nggak kelihatan tuh. Tapi kita harus percaya bahwa dia ada di tengah-tengah kita.
Dan waktu dia ada tengah-tengah kita, hidup kita tidak sama lagi. Betul nggak saudaraku? Ya, tema yang diberikan buat saya saudaraku adalah ministry, pelayanan. Dan saya percaya saudaraku semua kita adalah, dengar baik-baik, semua kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Ya, yang yes kayaknya baru 23,7%. Sekali lagi, saya percaya bahwa semua kita itu punya panggilan untuk melayani. Apapun kita, saudaraku, ibu rumah tangga, staf kantoran, saudaraku, CEO, saudaraku, you own the company, Anda ketua yayasan, Anda apapun juga Anda, maaf, ini feedback ya. Anda sudah retired, Anda sudah pensiun, saudaraku, Anda sudah 80 tahun, 90 tahun, saudaraku, tapi saya percaya kita semua masih dipanggil untuk melayani Tuhan. Betul nggak saudaraku? Anda harus percaya. Semua kita, saudaraku, nggak ada yang namanya waktu dalam ministry, saudaraku, itu tidak ada yang namanya, oh ya dia hamba Tuhan, dia full time dulu sekarang. Oh enggak, dia nggak bisa full time, dia masih kerja, jadi dia mau part time aja. Saudaraku, it's not about full time atau part time. Saya percaya yang penting kita tuh full heart buat Tuhan. Betul nggak saudaraku? Katakan sama-sama dengan saya. Yang semangat ini Pak Agus doang deh. Yang di belakang bisa denger nggak sih suara saya? Tadi ikut ngomong apa enggak? Oke, yang penting itu full heart tuh. Betul gak saudaraku? Allah itu adalah Allah yang melihat hati. Kita boleh pura-pura loh saudaraku, boleh pura-pura hampir perlu tuh. Tapi saudaraku Tuhan tuh melihat hati kita loh. Dan kita semua, sorry itu saya, kita telanjang di hadapan Tuhan. Kita boleh balut dengan begini, Anda telanjang, Anda terbuka, kelihatan banget. Kita boleh bohongin istri kita, boleh bohongin suami kita, boleh bohongin orang tua, boleh bohongin anak, boleh bohongin bos. Namun kita gak bisa bohongin Tuhan. Itu udah pasti saudaraku. I'll try. Saya udah coba. Tadi Pak Aping nanya saudaraku sebelum saya maju ke sini. Pertanyaannya terakhir sih Pak, coba waktu kita ketemu saya cerita. Pak Julius kenapa bisa jadi melayani Tuhan ya? Waduh panggilannya jauh banget saudaraku. Tapi saya ingin mengatakan saya mencoba dengan kekuatan saya. Saya mencoba dengan semua keterampilan saya. Tapi saya nggak bisa tuh bersandiwara di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tahu banget. Tuhan tahu persis. Amin. Saya mau memulai saudaraku, sebelumnya saya beristri, saya punya 1 istri dan 2 anak. Anak saya laki-laki, jadi artinya laki dan laki gitu saudaraku ya. Saya punya 2 anak laki-laki, anak yang paling besar usia 28 tahun, yang kedua berusia 22 tahun. Ya, dua-duanya udah lulus S1. Itu Nicholas Bastari ya? Ya, itu kan. Ya, kelihatan dari sini Nicholas Bastari paling gede. Ya, saudara, saya punya 2 anak, saudaraku, dan kalau Anda tanya, tadi Pak Api juga nanya, Pak Julius melayani di mana, mengembalakan di mana? Saya selalu mengatakan saya tidak mengembalakan gereja, tapi saya mengembalakan sekolah. Karena gini-gini muka kayak begini juga tetap jadi kepala sekolah loh, saudaraku. Iya kan, itu murid saya tuh. Ya, jadi saudaraku saya sehari-harinya saya dari Senin sampai Jumat saudaraku saya menjadi kepala sekolah. Sekolahnya di mana? Sekolahnya di Jakarta Selatan, Permata Hijau di Beleza. Sudah 12 tahun saya jadi kepala sekolah dan puji Tuhan, Tuhan percaya, masih terus percayakan. Sebenarnya hari ini masih ada open day, open house. Sebenarnya nanti pulang dari sini saya langsung ke sana. Tapi saya mau mengatakan saudaraku, panggilan Tuhan dalam kehidupan itu panggilan yang luar biasa. Ya, saya tidak mengecilkan full timer di sini, saudaraku, tapi saya percaya, saudaraku, saya bergumul. Saya dulu Pak hanya khotbah saya memang dari pagi sampai sore, saudaraku, karena beberapa kali kalau hari Minggu, terus belum hari-hari biasanya. Tapi saya selalu mengatakan setelah itu apa, so what. Jadi setiap hari saya biasanya ternak teri Pak. Tahu nggak ternak teri Pak? Antar anak dan istri. Biasa ngopi mulu saudaraku. Sampai beleketek begini ngopi, terus kenapa sehari-hari kerjanya cuma khotbah doang. Sampai saudaraku about 13 years ago, sampai 13 tahun yang lalu saudaraku, ada seorang yang menghubungi saya. Seorang yang punya sekolah saudaraku dan mengatakan, Pak Julius saya perlu guru agama. Pak Julius bisa gak jadi guru agama? Dan waktu itu saya gak perlu sebut, itu sekolah yang besar saudaraku, dan saya jadi guru agama selama 4 tahun di sebelah sana. Sebelum saya menjadi kepala sekolah. Di sekolah yang berbeda, sekolah sampai hari ini. Dan saya mau mengatakan saudaraku, saya melihat bagaimana anak-anak kecil bertumbuh. Saya melihat bagaimana anak-anak yang tidak bisa menjadi bisa, anak-anak yang tidak mampu jadi mampu. Anak yang pintar jadi lebih pintar lagi saudaraku. Tapi saya mengatakan yang ketidakmungkinan menjadi mungkin. Dan semuanya itu karena Tuhan.
Ya, saya mau mengatakan saudaraku, saya mengalami panggilan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya sekolah sampai master, saudaraku, sampai mau jadi kepala sekolah sekolah Alkitab juga bisa. Tapi saya melihat, saudaraku, bagaimana pelayanan itu di sekolah, setiap hari saya melihat bagaimana itu terrealisasi dan menjadi fulfillment, menjadi suatu yang penggenapan. Dan saya mau mengatakan itu yang saya katakan melayani. Anda boleh menjadi kepala ibu rumah tangga. Anda boleh menjadi udah pensiun. Pak, saya mah udah, waktu saya Pak nanti Pak. Saya mah udah gak muda lagi Pak, biar yang muda-muda aja. No, you masih bisa terus melayani Tuhan loh. Karena dimanapun engkau tetap melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu suatu panggilan dalam kehidupan kita. Yuk kita buka firman Tuhan, saudara. Saya gak buka firman Tuhan, ntar gak diundang lagi, saudara. Yohanes 15, kita buka. Yohanes 15. Yohanes 15. Satu ayat saja, ayat 16. Ini kayaknya countdown-nya dicepetin nih. Tadi kayaknya belum apa-apa udah 38. Ya, yuk kita sudah menemukan, kalau Anda tidak membawa, yuk kita lihat sama-sama. Saya mau kita baca sama-sama ya, dengan suara keras, dengan penuh keyakinan. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam diberikannya. Sekali lagi yuk, 1, 2, 3. Bukan, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama Yesus diberikan Bapa kepada kita semuanya. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan bukan kamu yang milih Tuhan loh. Bukan kita. Bukan kita yang sok dan mengatakan, wah ya waktu saya menemukan Tuhan loh, kapan Tuhan hilang? Ya kan kalau kesaksiannya kan gitu kan. Wah waktu saya menemukan Tuhan, loh kapan Tuhan? Tuhan selalu ada. Yang hilang tuh kita. Yang kabur-kaburan tuh kita. Yang ngumpet-ngumpet dipikir kita bisa melarikan diri tuh kita. Suara saya kenceng banget ya. Maklum. Biasa teriak-teriak. Speaker sering pecah Pak. Maaf ya Pak. Agak kejauhan dikit deh. Ya saudara dengar baik-baik. Bukan engkau yang, bukan kita memilih Tuhan, tapi Tuhan memilih kita. Makanya tadi saya katakan, saudaraku, saya nangis di hadapan Tuhan. Itu lagu-lagu lama, betul ya tadi pemimpin pujian? Lala ya? Itu lagu-lagu lawas, betul gak? Dari saya belum lahir lagu itu udah ada, saudaraku. Kayak tua aja saya, muda padahal saya. Ngerti ya poin saya, saudaraku? Itu lagu lama. Tapi saya ingat, saudaraku, waktu dengar lagu itu semuanya itu karena Tuhan. Kita ada hari itu semua karena Tuhan, bukan karena kita udah pilih Tuhan. Ini maklum Pak, kita ngomong soal milih-milih tahun pemilihan nih Pak, tahun depan Pak. Kebetulan saya suka politik, jadi memang di sininya banyak gitu saudaraku. Tapi dengar baik-baik saudaraku, bukan Tuhan, bukan kita yang memilih Tuhan loh. Cap cip cup kembang kuncup, yang mana. Bukan, Tuhan yang pilih kita. Pertanyaannya pantas kita? Enggak. None of us. Enggak ada yang pantas kita. Anda boleh paling cantik, Anda boleh paling ganteng, Anda boleh paling pintar, Anda boleh paling kaya. Kalau tanpa Tuhan itu gak dianggap saudaraku. Dan saya mau mengatakan saudaraku, saya udah coba. Apapun udah saya jalani, udah saya lakukan saudaraku. Dan semuanya sia-sia. Firman Tuhan mengatakan betul ya Pak di dalam kitab Kidung dalam pengkhotbah, semuanya sia-sia. You can try, semuanya sia-sia. Anak muda jangan ikuti bagaimana saya hidup di masa lalu. Belajar dari sekarang. Generasi Z hari ini. Generasi anak muda hari ini belajar. Memang betul saudaraku, banyak orang yang belajar. Aduh Pak, kalau saya belum mengalami Pak, saya nggak akan bisa. Saya belajar dari pengalaman Pak. Ada kan istilah begitu, pernah dengar? Belajar dari pengalaman. Udah jatuh baru bangkit. Ya kalau bangkit terus. Kalau jatuh maning. Kalau jatuh lagi. Tapi saya hendak mengatakan hari ini saudaraku, firman Tuhan mengatakan bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan memilih kita. Siapapun kita. Dan tidak ada satupun di antara kita termasuk saya yang pantas sebenarnya. Tapi semuanya karena kasih karunia-Nya. Betul saudaraku? Percaya hal itu? Mau katakan sama-sama dengan saya? Mari kita katakan sama-sama dengan saya percaya.
Saya percaya, saya dipilih karena kasih karunia. Saya nggak pantas, saya tidak layak, tapi saya dipantaskan, saya dilayakkan. Semuanya karena kasih karunia. Amin. Amin. Semuanya itu betul karena kasih karunia lu, saudaraku. Jangan terjebak dengan namanya kasih karunia. Tapi saya mau mengatakan kasih karunia itu dahsyat, saudaraku. Kasih karunia itu dahsyat. Nah kalau saya bisa berdiri hari ini, itu semuanya karena kasih karunia Tuhan. Berapa kali dalam kehidupan saya, saudaraku, saya mau meninggalkan semuanya. Pak Agus, saya mau meninggalkan semuanya, Pak Agus. Bukan hanya keluarga, termasuk pelayanan, termasuk Tuhan. Saya ngomong berapa kali, artinya bukan lebih dari satu kali loh, saudaraku. Sampai saya akhirnya harus sadar, dan saya harus sadar, dan saya harus sadar. Saudaraku, yang namanya pertobatan itu bisa terjadi setiap hari. Bisa terjadi setiap waktu. Anda nggak harus tunggu, saudaraku, waktu selang di sini satu, oksigen di sini satu, di sini ada selang lagi, di sini ada selang, di sini ada infus, di sini ada infus. Baru kau mengatakan, Tuhan, aku berserah. Kalau cukup waktunya, kalau enggak, lewat wes. Tapi saya mau mengatakan hari ini, saudaraku, semuanya itu karena Tuhan. Saya masih bisa berdiri hari ini, tadi pagi, saudaraku, Pak Indra ngingetin saya lagi, Jul, mungkin Anda nggak tahu Pak Indra Jaya, hanya beberapa yang tahu. Dan saya mengatakan, Jul, hari ini ada pelayanan ini, oke, thank you for opportunity given, saya bilang. Karena kalau saya bukan arah Tuhan, saya nggak akan mungkin bisa berdiri hari ini. Berapa kali, saudaraku, saya akan mestinya mati, saudaraku. Kalau dilihat dari kacamata manusia itu mestinya mati. Tapi saya masih bisa hidup tuh hari ini. Itu semuanya karena Tuhan. Sekali lagi ya, bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan memilih kita. Katakan sama-sama dengan saya dipilih oleh Tuhan loh. Lihat ke orang sebelah Anda, lihat doang, saudaraku, lihat. Terus saya bilang lihat tapi matanya masih ke saya semua gitu, gimana ya? Lihat ke kanan gitu atau lihat ke kiri gitu loh. Udah lihat? Oke, sekarang katakan buat orang yang Anda lihat tadi, gini-gini dipilih, gini-gini pilihan Tuhan loh. Gini-gini pilihan Tuhan loh. Udah ya? Udah ya? Saya selalu mengatakan, saudaraku, kalau saya khotbah, Anda nggak boleh duduk sendiri, saudaraku. Soalnya saya selalu mengatakan pada kanan dan kiri. Jangan ngomong sendiri, saudaraku. Ngomong sendiri itu tanda-tanda kegilaan. Tapi ngomong pada diri sendiri, itu bagus. Ya, sekali lagi ya. Yuk kita buka sebentar Kisah Rasul 1 ayat 8. Saya mau buktikan Anda. Yang sudah menemukan Kisah 1 ayat 8 katakan amin. Ya, kita boleh lihat dari ayat 5. Ayat 4 boleh. Yuk kita baca sama-sama ayat 4. Ya, saya bacakan deh buat Anda supaya Anda lebih cepat, lebih cepat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Next. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Stop dulu sampai di sini. Sebentar lagi kita baca ayat 6. Saudara, ini yang bicara siapa? Yang bicara siapa? Yang bicara ini Tuhan Yesus. Ini momennya di saat Tuhan Yesus, saudaraku, ada di atas Bukit Zaitun. Saya takut feedback nih. Di atas Bukit Zaitun, dan dia sebentar lagi akan terangkat. Dan firman Tuhan mengatakan, saudaraku, menurut sejarah, menurut orang-orang ahli-ahli kitab, ada kurang lebih 500 orang yang ada di situ. Ada berapa orang? Ada berapa orang? 500. Dan dia mengatakan, engkau jangan pergi kemana-mana, tapi engkau harus tunggu di Yerusalem, menantikan janji Bapa yang katanya yang tadi. Yohanes membaptis dengan air, tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh. Siapa yang ngomong sekali lagi? Tuhan Yesus kepada berapa orang, saudaraku? 500 orang. Next, ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Berapa orang tadi? Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Next. Jawabnya. Stop sampai sini. Berapa sering kita berdoa kepada Tuhan dan minta? Sering atau sering sekali? Saya nanya lagi, berapa sering kita minta sama Tuhan dalam doa? Sering atau sering sekali? Sering sekali atau selalu? Jadi sebenarnya selalu ya.
Udah kayak tukang minta-minta gitu ya. Loh bukan gitu Pak, kan firman Tuhan juga bilang suruh minta. Ya, ntar gak minta kita salah maning. Maka kita minta, ya kan minta terus kan. Ya, dan mau gak dijawab oleh Tuhan? Maunya dijawab sekarang atau nanti? Ya terserah Tuhan sih. Maunya sekarang ya. Doa puasa 40 hari. Kalau perlu jawabnya sekarang tuh, jangan tunggu 40 Tuhan. Kelamaan. Betul ya? Maunya selalu kita instan selalu ya. Dan maunya selalu yang kita pengenin nih. Jawabnya. Tadi ayat 6 boleh sekali lagi ayat 6? Sebentar aja. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Karena Anda semuanya harus tahu, mereka semua membayar pajak kepada orang-orang Romawi. Ingat mereka semua harus bayar pajak. Ya, ini bukan peringatan pemerintah orang pintar bayar pajak, bukan ya saudara. Tapi firman Tuhan mengatakan di sini saudaraku, mereka semua merengek meminta kepada Tuhan, Tuhan maukah engkau memulihkan supaya kita gak usah bayar pajak lagi, supaya kita gak dijajah lagi oleh orang Romawi. Ayat 7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa menurut kuasanya. Ini jawaban Yesus kadang-kadang gak enak gitu saudara. Bukannya tenang, beres, noted, siap. Bukan gitu jawaban Tuhan. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Perhatikan ya, ayat 8. Tetapi, ini tetap loh saudaraku, Yesus yang ngomong. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini yang ngomong siapa? Yesus. Pada siapa? Bukan pada Pak Agus. Bukan anak buat Pak Aping atau gembala senior anak atau kepada saya. No. Kepada siapa? Semua dari kita, men. Makanya tadi saya minta Anda untuk ngomong ke orang kanan kiri dan berkata pada diri Anda sendiri, saya orang pilihan Tuhan. Saya dipanggil untuk pelayanan. Siapapun engkau boleh punya anak satu baru married, belum married masih jomblo Pak. Masih kuliah Pak, it's okay. Engkau punya panggilan Tuhan dan bukan engkau yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih engkau. Dan saya selalu mengatakan Tuhan gak pernah melakukan kesalahan. Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan. Suatu kali saudaraku saya bertanya saudaraku, kenapa burung punya sayap? Bukan supaya dia bisa terbang. Tapi karena Tuhan menciptakan burung untuk punya sayap, supaya dia memang bisa terbang. Kenapa kita gak punya sayap? Karena Tuhan mau untuk kita tidak bisa terbang. Tuhan gak pernah membuat satu kesalahan. Kayaknya Tuhan terlambat nih. Nah, Tuhan gak pernah terlambat. Yang tidak pernah terlalu cepat, dia selalu on time. Dia selalu tepat waktu. Makanya firman Tuhan mengatakan segala sesuatu menjadi indah pada waktunya Tuhan. Kita boleh dikejar-kejar debt collector. Tuhan udah kepepet Tuhan. Anda boleh ikut doa semalaman. Tuhan. Tapi saya percaya kalau belum waktunya Tuhan, it won't happen. Hari ini saudaraku saya percaya, termasuk saya masih punya banyak doa-doa yang belum dijawab oleh Tuhan. Masih minta Pak, masih. Tapi firman Tuhan mengatakan begini loh saudaraku, tetapi kamu. Dan Tuhan berbicara kepada 500 orang yang pada waktu itu ada di situ. Hari ini saudaraku saya ingin mengatakan saudaraku waktu kita ngomong tentang ministry, suatu pelayanan. Saya bersyukur Pak Agus mengatakan saudaraku kurang lebih 60% saudaraku dari jemaat saudaraku. Anda sudah involved, Anda sudah ada dalam ministry. Anda sudah tahu pelayanan. Itu sesuatu yang luar biasa. Bagaimana kita melayani Tuhan saudaraku bukan karena kita mampu. Anda melayani Tuhan bukan karena Anda mampu dan bisa. Tapi karena Anda mau. Itu ya saudaraku ya. Karena kita diciptakan bukan sebagai robot. Tadi saya cerita kepada Pak Agus, saudaraku saya mau masuk sini aja hampir ketahan saudaraku. Soalnya gak pakai masker saya.
Akhirnya ushernya begitu kebuka, saya yang masuk. Kita bisa mengelabuhi mesin. Ya, Anda mengerti poin saya? Semua dari kita saudaraku bukan melayani Tuhan karena bisa. Karena rumah saya besar Pak, tolong mau Pak buat sel grup di tempat saya Pak. Life ministry. Itu semuanya karena Tuhan. Anda gak bisa menepuk dada sendiri. Firman Tuhan mengatakan sekali lagi, saudaraku, Yesus mengatakan tetapi kamu akan menerima kuasa. Pantas gak pantas waktu Tuhan bilang kamu, itu artinya kamu loh. Jangan ngeles. Oh, orang di belakang saya. Kalau semuanya begini akhirnya kamera, saudaraku. Di sini kamera tuh ujungnya pas. Set, apa yang ngeles belakangnya, set. Kamera. No, you. Lihat orang sebelah Anda katakan, kamu. Nggak usah mendelik, saudaraku. Ngomong biasa itu. Kamu, gitu. Nggak usah kamu. Nggak usah marah. Udah? Sudah? Ya, kita ngomong tentang melayani. Kita mau ngomong tentang melayani, saudaraku. Itu sekali lagi, saudaraku, kalau bukan Tuhan kita nggak mampu loh. Jadi kalau kita mau, saudaraku, kalau kita mampu, saudaraku, bukan karena engkau sebenarnya, tapi semuanya karena Tuhan. Ya, itu semuanya karena Tuhan. Jadi maaf saudaraku, saya nggak mau kayaknya ini pendeta ini ngomong apa-apa Tuhan. Dia memang apa-apa Tuhan kok. Apa yang bisa kita lakukan kalau tanpa dia? Makasih Pak, kameramennya wah dahsyat loh. Jarang kameramen kayak begini saudaraku. Welah. Malah soalnya masuk tuh suaranya. Tapi Anda mengerti sekali lagi saudaraku. Sekali lagi, kita gak berteori saudaraku. Saya mau saudaraku keluar, saya gak mau cuman sharing saudaraku. We are not transfer knowledge di sini. Kita bukan lagi saya lagi ilmu. No, it's not ilmu. Ini satu kehidupan. Yang namanya melayani Tuhan saudaraku, satu kehidupan saudaraku. Saya tadi katakan bahwa saya adalah kepala sekolah saudaraku. Suatu kali saudaraku seorang guru saya mengatakan, Pak saya mau full time Pak, saya mau stop Pak tahun depan saya nggak nerusin nih Pak. Kenapa kamu? Saya mau sekali lagi no offense saudaraku. Saya mau jadi full timer Pak di gereja Pak. Loh kenapa di gereja saya bilang. Di sini sama toh. Dari jam 7 sampai jam 4 kita. Setiap hari Senin sampai Jumat bayangin tuh 7 sampai 4. Banyak bener. Engkau jadi impact, engkau ketemu langsung. Nggak bisa pakai topeng kita di sana. Betul gak saudaraku? Kalau pakai topeng banyak banget topeng saya. Senin gini, Selasa gini, Rabu gini. Belum itu minggu pertama, minggu kedua beda lagi. No gak bisa. Ya saya begini. Ngomong ceplos-ceplos. Karyawan datang telat ya saya potong saudaraku transportnya. Tegas saya. Mesti pakai ikat pinggang, gak pakai ikat pinggang gunting. Celana ya. Ininya loh Pak. Gunting cuk. Suruh pakai sok tingginya segitu, gak pakai segitu, buka, nyeker. Saudaraku kenapa? Karena disiplin itu perlu. Tepat waktu itu perlu. Dan saya ingin mengatakan sekali lagi kita ngomong tentang melayani hari ini. Saudaraku. Bukan kau yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih engkau. Dalam kapasitas bagaimana Pak saya melayani Tuhan Pak? Saya perlu sekolah kitab, Anda gak perlu sekolah kitab, kecuali memang engkau mau sekolah kitab. Doa dan kalau memang kau mau sekolah kitab, monggo silahkan. Tapi saya mau melayani gimana Pak? Lu Anda tanya Pak Agus, saudaraku. Karena setiap saudaraku, saya percaya saudaraku, kenapa? Memang betul saudaraku, saya percaya sekali saudaraku, saya percaya modelnya kayak begini saudaraku. Saya percaya saudaraku, kalau saya harus membaptis orang, saya akan baptis, walaupun saya bukan pendeta misalnya. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan baptislah mereka. Tapi kita kembali lagi, kenapa harus ada pendeta, kenapa harus ada struktur dan organisasi, supaya kita gak chaos gitu loh saudaraku. Ngerti kan poin saya saudaraku? Supaya nggak berantakan jadinya. Itu diatur. Makanya kita harus doakan tuh gembala-gembala kita. Kita harus doakan tuh pemimpin-pemimpin kita. Itu bagian dari pelayanan loh. Untuk mendoakan siapa? Mendoakan mereka. Kadang kita doa, saudaraku pelayanan doa. Ya doa siapa? Doa tentang saya, tentang pelayanan saya, tentang keluarga saya, tentang pelayanan saya, tentang pekerjaan saya. Loh saya semuanya. Bukan itu. Seringkali kita mengatakan, yuk kita doa buat orang lain. Aduh Pak, doa masalah saya aja udah besar Pak. Berapa sering kita mengatakan, Pak gimana mau doa untuk orang lain, Pak doa saya aja belum dijawab. Tapi seringkali saudaraku kita masuk dalam tipuan iblis.
Kita bertanya, Tuhan kenapa ini terjadi? Tuhan gak fair. Saya mau mengatakan, saudaraku, berapa sering kita mengatakan Tuhan gak fair? Karena memang Tuhan itu gak fair. Tidak ada dalam Alkitab saudaraku mengatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang fair. Dia adil. Dia benar, bukan fair. Menurut anggapan kita, Tuhan, saya udah 3 tahun melayani Tuhan, doa saya gak dijawab. Dia baru bertobat, langsung dijawab doanya. Berapa sering kita melihat itu dan kita kesel. Saya mau mengatakan saudara, dalam pelayanan saudaraku, Anda harus siap. Kita harus doakan hamba-hamba Tuhan di tempat ini saudaraku. It's not easy. Betul ya Pak, gak gampang ya Pak. Pak Agus aja sampai putih rambutnya. Salah. Udah di sononya. Oh pemimpin, rambut putih toh? Iya siap. Tetap Pak. Ya ngerti pun saya saudaraku. Kenapa? Karena dia gak gampang saudaraku. Dan waktu kita bicara tentang melayani saudaraku, kita boleh balik lagi saudaraku, kita boleh balik lagi dalam Yohanes 15 yang tadi. Saya akan end di sini saudaraku. Ya, Yohanes 15 yang tadi, boleh? Ayat 16. Bukan engkau yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu, sekali lagi ya, lihat perhatikan baik-baik saudaraku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Perhatian baik-baik, ini Tuhan Yesus yang ngomong saudaraku. Dan dia tidak pernah membuat kesalahan. Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan apa? Dan buahmu itu apa? Ini saudaraku. Berapa sering kita menghasilkan buah, tapi buah itu saudaraku mati kemudian. Buah itu kemudian saudaraku menjadi busuk kemudian. Tapi firman Tuhan mengatakan buah itu tetap. Saya percaya saudaraku tidak ada yang sia-sia dalam Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Berapa sering kita berdoa tapi kok kayaknya gak ada gerakan, gak ada jawaban. Kok bukannya makin baik, makin buruk ya. Saudaraku, jangan Anda berpikir, Anda mesti tahu ya pemimpin pujian di sini mungkin Anda tahu yang ada lagu yang Waymaker, tahu ya Lala ya. Pernah nyanyikan lagu Waymaker kan di sini? Pernah pasti dalam roh lah paling enggak. Kalau enggak. Saudaraku, itu di kata-katanya saudaraku walaupun kita enggak melihat Tuhan bekerja, tapi kita percaya bahwa dia lagi bekerja loh saudaraku. Kita enggak ngelihat saudaraku, karena kalau Anda melihat saudaraku Anda enggak tahan. Pak Agus pernah ke Israel enggak Pak Agus? Udah ya Pak? Sering ya? Wah sering sampai putih rambutnya. Satu kali saudaraku saya dibawa Tuhan ke Israel. Bukan dibawa Tuhan ke Israel kayak Tuhan Yesus, saya dibawa ke padang gurun. Maaf saudaraku, saya pergi ke Israel. Dan untuk pertama kali waktu itu saya harus naik ke Gunung Sinai Pak. Malam kan Pak, pagi itu kan jam 2 kan, jam loro itu. Saudaraku, saya nggak tahu banyak desas-desus yang mengatakan, wah hati-hati Pak, apalagi kalau perempuan Pak, wah grepe-grepenya Pak, wah macem-macem lah gitu. Dengar gitu nggak Pak? Oh Bapak laki sih. Ya saya juga laki, tapi maksud aku saudaraku, saya waktu itu masih ingat istri saya, saudaraku saya naik di waktu yang berbeda, kami ke Bethlehem naik taksi kan Pak. Dia sampai nanya, istri kamu berapa naik saya? Nanya, waduh sampai dia ngeliatin istri saya sampai, gue colok juga nih mata. tapi kan untung saya pendeta kan Pak. Tapi ada lagunya kan, pendeta juga. Udah gak usah dibahas ya. Jadi naik ke gunung Sinai. Itu kan malam-malam saudaraku. Ya kan? Daki. Malah saya mimpin banyak bapak-bapak, ibu-ibu saudaraku. Jadi kalau mereka capek saya istirahat sebentar. Yuk kita naik lagi. Begitu pagi kan udah sampai di atas. Matahari terbit dan sebagainya. Begitu mau turun saya baru bisa melihat saudaraku. Wow. Bukan tinggi banget, tinggi beeng. Tinggi, kalau bahasa sekarang tinggi bingits. Tinggi banget. Dan saya bersyukur saudaraku malam-malam. Jadi dalam kebutaan saya menjalaninya gitu loh saudaraku. Begitu udah menyerah dikit lagi kok lama, dikit lagi. Begitu sampai atas, begitu mau turun, waduh. Ini yang saya selalu katakan saudaraku, jalan sama Tuhan dalam pelayanan seperti ini saudaraku.
Anda nggak melihat ujungnya. Tapi Anda harus percaya. Anda ada di jalan yang benar. Karena kalau Anda dibukakan semuanya. Berapa sering kita doa coba? Kita doa, Tuhan nyatakan rencanamu. Berapa sering? Sering kan? Tuhan tunjukkan, Tuhan tunjukkan. Tuhan jejerin. Kapok kita. Nyerah kita. Ya ntar 2 bulan lagi kamu akan kecelakaan. Ya, tulang rusuk patah 3. Tapi kamu akan selamat. Ya, kemudian kamu akan dipakai lagi, kamu akan keluar negeri. Nah, kemudian di luar negeri kamu kehilangan paspor. Nanti kamu pulang, nah kamu kena COVID sebentar, nah kamu masuk rumah sakit, ya. Nanti ibumu meninggal. Nggak, kalau Tuhan jajarin loh gitu loh saudaraku. Ngerti kan poin saya saudaraku? Makanya selalu mengatakan saudaraku, Tuhan step by step aja deh Tuhan. Lagunya New Kids on the Block aja dah. Step by step. Ya makanya kan orang lama Pak. Lagu baru gak bisa. Jangan ngomong tentang saya dong Pak. Ngerti ya poin saya saudaraku? Itulah Tuhan, itulah dalam pelayanan saudaraku. Saya bersyukur saudaraku kalau Anda mau untuk melayani Tuhan. Anda mau melayani Tuhan bukan berarti Anda harus dengar baik-baik saudaraku. Dimanapun Anda berada. Anda menjadi ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang benar-benar melayani. Anda sebagai saudaraku seorang yang masih bekerja, Anda masih single saudaraku, jadilah seorang karyawan, jadilah seorang staff saudaraku yang benar-benar Anda bekerja. Bukan karena menyenangkan hati bos Anda, tapi lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Itu kan yang firman Tuhan katakan. Di kantor saudaraku saya dikenal sebagai orang yang strict saudaraku, karena saya akan lihat kerjaan kamu apa hari ini. Karena saya akan nanya, kalau gak ada kerjaan bilang ya, kerjaan kamu apa hari ini? Minggu ini ngapain? Karena saya gak mau. Saya selalu mengatakan saudaraku, moto dalam kehidupan di pekerjaan yang saya lakukan saudaraku, saya gak suka yang namanya kerja keras. Saya gak suka yang namanya lembur. Tapi saya suka 2 kata, efisien dan efektif. Kita kerja. Kita istirahat. Jangan saya lagi makan, Anda kerja. Ngerti ya, kecuali shift dan kecuali gantian. Itu different things. Ya, efektif dan efisien. Yuk kita lakukan bareng-bareng. Ini yang firman Tuhan mau saudaraku dalam kehidupan kita adalah waktu kita melayani. Apapun Anda, siapapun Anda. Anda masih kuliah, go ahead. Jadi mahasiswa-mahasiswi yang baik. Banyak sekarang saudaraku kehidupan di luar sana, saudaraku di luar gereja ini saudaraku. Yang wow, tawaran dunia itu luar biasa. Godaan dunia itu luar biasa. Sampai hari ini. Saya bersyukur tidak menjadi anak muda hari ini saudaraku. Saya jadi anak muda udah mati kali saya saudaraku. Bapak jangan ngomong iya kenceng banget itu. Ngerti apa saya saudaraku? Tapi Anda harus mengerti hari ini. Orang tua kita masih orang tua yang baik. Betul kadang-kala orang tua sama anak-anak gak nyambung hari ini saudaraku. Gak nyambung gitu loh. Lost in transition. Gak ngerti. Anak muda merasa saya gak bisa dimengerti oleh orang tua saya. Berapa sering saya harus bawakan topik ini saudaraku again and again. Berapa banyak orang tua yang frustrasi. Kenapa? Gak nyambung sama anak. Kalau saya khotbah di kebaktian pria Pak. Pilih anak atau istri? Istri. Soalnya maunya nge-seks mulu. Tanya kebaktian ibu-ibu kan. Ibu-ibu pilih anak atau suami? Pilih siapa? Anak. Bener. Suami Pak. Saya gak nanya loh. Kayaknya udah gemetar semua itu. Karena waktu prioritas Anda salah, iblis bisa masuk di situ. Saya nggak usah ngomong iblis, saya peralus dikit ya. Ini saya udah ngomong nih, saya peralus dikit. Si jahat masuknya dari situ, saudaraku. Si jahat itu EKE, saudaraku, iblis. Waktu suami, kenapa suami pilih istri, saudaraku? Selain untuk hanya seks, saudaraku. Kenapa? Karena bapak nggak bisa nyambung sama anak. Kenapa istri pilih suami, saudaraku, bukan pada pilih anak bukan pada suami. Karena banyak yang disakiti, banyak gak dimengerti. Dan waktu pilihan-pilihan itu salah, saudaraku, ngaco gitu antar. Saya bersyukur bahwa gereja ini, saudaraku, Anda family core-nya itu kenceng banget, family value itu kenceng banget. Saudaraku, jadikan lebih kuat lagi.
Waktu Anda memilih dengan benar. Ingat dengan siapa Pak Agus? Teng, 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 teng. Ingat dengan siapa engkau berjanji. Jangan waktu sekarang udah gak ada bentuknya, udah gak simetris. Nah lupa kita. Paham ya? Dalam pelayanan ini pelayanan saudara. Melayani in every situation, in every aspect. Dalam semua aspek. Dalam semua aspek. Yuk kita sama-sama melayani hari ini saudara. Dimanapun Anda berada. Sebagai apapun engkau. Saya masih punya mama mertua saudara, usianya 91 tahun. Ada di rumah. Puji Tuhan dia sehat. Setiap hari jalan. Walaupun kadang-kadang nanya ke saya berkali-kali. TJ udah pulang belum ya? Udah mam. 5 menit lagi. TJ belum pulang ya? Udah kan tadi mam. 10 menit lagi. TJ belum pulang ya? Tadi kan mama udah tanya, udah mam. Saya harus ingatkan itu, harus menyabarkan diri saya. Saya harus menyabarkan diri saya, saudara, karena dia adalah satu-satunya yang masih tersisa, yang masih ada. Saya nggak mau menyesal nanti. Saya bukan berarti, maksudnya ini anak ini anak benar-benar artinya baik. Bukan begitu. Itu mertua saya, saudara. Saya ingatkan kepada istri saya, Drive sabar. Kami saling menyabarkan satu dengan yang lainnya. Karena itu mama. Kalau gak ada dia, gak ada istri saya Pak. Paham ya poin saya saudaraku? Ya, dan saya mau mengatakan saudaraku, itu pelayanan juga dalam rumah loh. Ya, saya mau mengatakan hari ini saudaraku, saya bersyukur sekali di tempat ini saudaraku, Anda begitu core, Anda begitu close, Anda begitu family it matters saudaraku. Keluarga ini begitu penting sekali, begitu dekat sekali. Yuk kita tingkatkan lebih lagi. Biar kita memuliakan Tuhan. Sehingga iblis gak bisa masuk dalam keretakan-keretakan yang kita miliki. Saya selalu percaya saudaraku, kita masih ada ruang saudaraku untuk kita improve. Betul gak saudaraku? Kita masih bisa belajar hari ini. Saya terus belajar saudaraku. Sebagai kepala sekolah saya terus belajar. Saya mengatakan para guru-guru saya saudaraku. Tiap hari kita harus belajar loh. Saya nggak bisa saudaraku dengar baik-baik. Banyak hal yang diberikan orang tua saya, tapi udah nggak applicable lagi sekarang. Dengan anak-anak zaman sekarang gitu loh saudaraku. Saya dari kecil saudaraku sampai kelas 12, dari TK sampai kelas 12 saudaraku. Bayangin, usia saya nggak tambah muda kan Pak. Tapi saya harus bisa deal dengan mereka. Dengan guru-guru. Mengencourage mereka, yuk kita sama-sama jangan mau kalah, kita lebih dewasa. Betul kita lebih dewasa, belum tentu engkau lebih benar pada anak-anak. Zaman sekarang loh, gitu loh. Yuk kita sama-sama hari ini. Saya percaya saudaraku kalau Tuhan mengatakan bukan engkau yang memilih aku yang memilih engkau loh. Dan Tuhan gak pernah membuat satu kesalahan. Tuhan mau untuk engkau berbuah. Mari hasilkan buah. Karena dalam pelayanan itu pasti ada buahnya. Dan mau yang Tuhan katakan buahmu akan menjadi buah yang tetap. Buah yang bisa dinikmati. Buah yang ada hasilnya. Hari ini kau belum lihat hasilnya, wait. Karena Tuhan tuh belum selesai. Anda tahu kan pasti Roma 8 ayat 28? Tahu kan? Anda tahu tapi pura-pura gak mau ngomong pasti ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut. Kalau gitu kerja. Dalam segala. Untuk mendatangkan. Gitu hafal ya. Kalau dibantu gini ya. Kalau engkau belum melihatnya. Saya percaya Tuhan belum selesai. Tunggu tanggal mainnya. Tapi kok lama Pak? Ya memang lama kadang-kala. Halo, saya mau tutup saudaraku. Saya 3 bersaudara. Saya mau kasih tahu Anda. Maksudnya lama itu apa? Saya 3 bersaudara saudaraku. Perempuan laki. Saya laki satu-satunya, makanya paling ganteng satu-satunya. Ya masa yang lainnya ganteng, perempuan loh Pak. Ya, gak mau ngalah ya Bapak nih. Tahun 88 saudaraku, tahun 1988. Tahun 1988. 2 orang ini saudaraku, caw Pak. Mereka caw gak kemana-mana, ke persekutuan doa. Persekutuan?
Sekali lagi persekutuan. Weh, itu bukan suatu yang gimana, persekutuan doa lo gitu loh. Gabung dalam persekutuan doa. Tahun 88 ya. Dan waktu dia 88 keluar, saudaraku, dia tidak meninggalkan apapun. Bukan tidak meninggalkan apapun, artinya dengan kata lain itu putus hubungan. Dengan mama dan papa. Termasuk saya, yang paling kecil. Tidak pernah ada ucapan, selamat Natal ya Pak, Ma. Selamat ulang tahun ya Pak, Ma. Nggak ada Pak Agus. Papa mama sehat? Kagak ada. Saya married tahun 94, saudaraku. Saya kasih undangan, nggak ada yang datang. Sampai saya married itu, saudaraku, nggak ada, tidak ada. Yang namanya, mama sehat, papa sehat, selamat ulang tahun ya, selamat tahun baru. Kagak ada. Mama saya kerjanya nangis mulu. Apalagi kalau ngumpul keluarga gitu atau Pak Agus, ditanya, gimana anak kamu? Nangis. Gimana gak sedih? Dua-duanya masuk UI, saudaraku ya. Cici saya masuk UI, ekonomi, biologi. Nah kalau saya USU, Universitas Samping UI. Loh kan saya ngomong jujur loh saya, saudaraku. Gunadarma. Universitas Samping UI dulu di Cipto situ, saudaraku. Gak usah dibahas. Artinya dua-duanya pintar toh. Tapi mabur Pak. Wah, jangan bilang mama saya gak doa. Ya itulah doanya. Tuhan, anak saya balik dong. Dia yang melahirkan. Dia yang besarkan. Sampai bisa sekolah. Tapi 88 kabur. Bukan kabur sih. Meninggalkan, memilih untuk meninggalkan orang tua. Ke persekutuan. Paham ya? Kakak saya paling besar, saudaraku, baru balik sebelum papa saya meninggal 2014 kurang lebih. Dia baru balik, saudaraku, yang besar. Papa saya meninggal, saudaraku, kakak saya yang ini pun, yang tengah, cuma datang seperti tamu. Ya, sampai kapan? Sampai hari ini. Sampai kapan? Sampai hari ini. Mama saya udah dipanggil Tuhan, saudaraku. Tahun 2016. Maaf, papa saya meninggal tahun 2012, mama saya 2016. Kakak saya yang besar itu balik ke kami 2010. Dari 88 loh, sampai 2010. Paham ya poin saya, saudaraku? Mama saya sampai meninggal, saudaraku. Anak yang kedua ini belum balik. Datang waktu di ICU datang. Saya panggil, saya datang. Saya hanya mau mengatakan, saudaraku, apakah Tuhan tidak menjawab doa mama saya? Saya percaya Tuhan menjawab dengan caranya, saudaraku. Ngerti apa saya, saudaraku? Dan saya mau mengatakan, saudaraku, jangan menyerah. Ini yang namanya melayani. Di mana dia sekarang? Saya tahu di mana dia ada. Dia udah dewasa, saya aja udah tua begini, apalagi dia kan, beda 2 tahun sama dia, saudaraku. Sorry. Ya. Apa gak bisa ditarik? Ya bisa. Emang dia, kan bukan anak kecil lagi. Ini lu, gue jewer lu. Gak bisa. Begitu langsung pelecehan disuruh KPAI itu urusannya. Komisi. Ngerti saudaraku, perlindungan anak dan ibu. Gak bisa. Tapi saya tahu di mana dia ada. Dan itu tetap menjadi doa saya. Semua dari kita pasti punya poin-poin doa, saudaraku. Semua kita, mari kita melayani Tuhan dengan sungguh hati. Karena saya percaya, bukan engkau yang memilih Tuhan, tapi Tuhan memilih engkau. Amin. Yuk kita bangkit berdiri, saudaraku. Boleh saya angkat pujian satu ya Pak ya? Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Yes, Lord. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Katakan ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa
Rasakan sekali lagi dari awal. Oh, haleluya. Mari rasakan kuasanya dan kasihnya. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Benar. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Katakan curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Saudara, hari ini kita sudah dengar firman Tuhan. Kita bicara tentang melayani Tuhan. Saya percaya bukan engkau yang memilih Tuhan, tapi Tuhan memilih engkau. Bahkan engkau ada hari ini, mendengar firman ini, itu karena rencananya. Punya banyak alasan yang bisa membuat engkau datang telat, bahkan tidak hadir hari ini. Tapi kalau engkau ada hari ini, itu karena Tuhan mau engkau mendengar. Tuhan tidak pernah membuat suatu kesalahan. Dan tidak ada yang kebetulan dalam Tuhan. Engkau ada duduk mendengar. Itu karena yang Tuhan mau. Hari ini engkau mendengar firman-Nya. Jangan keraskan hatimu. Lembutkan hatimu. Engkau sudah merasakan kasih dan kuasa-Nya. Selama ini kalau engkau ada, hari ini itu karena Tuhan sudah menolong engkau dan saya. Kita semuanya sudah ditolong. Jangan katakan bahwa engkau tidak mengalaminya, karena engkau hari ini sudah mengalaminya. Kedegilan hati kita, kekerasan hati kita, kesombongan kita, yang membuat kita menolak rencananya dalam kehidupan kita. Yang menolak jamahan kasih dan kuasanya. Kita menjadi seperti orang yang tidak tahu berterima kasih. Kalau kita mengatakan, Tuhan, aku belum pernah mengalaminya. Hari ini saudaraku, izinkan dia bekerja dalam kehidupanmu. Saya percaya Roh Kudus ada tengah-tengah kita. Anda gak usah melihat kanan kiri, depan belakang. Pejamkan mata Anda. Izinkan dia bekerja dalam kehidupanmu. Engkau masih hidup dalam dua dunia mungkin. Hari ini kembali pada Tuhan. Tuhan tahu apa yang kau lakukan diam-diam. Dan dia sayang dengan engkau. Tuhan masih melihat dan dia tahu apa yang kau lakukan tanpa sepengetahuan suamimu, tanpa sepengetahuan istrimu, tanpa sepengetahuan anakmu atau orang tuamu. Dan Tuhan melihatnya. Hari ini Tuhan tidak menghakimi engkau, tapi Tuhan membuka tangannya dan mengatakan, mari balik. Mari masuk. Mari masuk dalam rencana Tuhan. Rencanaku. Mari masuk. Mari masuk. Anda dan saya sudah mengalami begitu banyak kasih dan kuasa-Nya. Tidak terhitung dan tidak terhingga. Semuanya karena Tuhan. Jangan keraskan hatimu, buka hatimu. Mari angkat tangan kananmu tinggi di hadapan Tuhan. Mari semua kita. Curahkanlah Kuasa-Mu Tuhan. mujizat. Curahkanlah. Kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Katakan
lama shikiara lama nama sane. Ora maka shikiara lama sane. Tuhan, hamba selesai. Tapi hamba percaya Roh Kudus-Mu terus akan bekerja dalam kehidupan kami. Mengingatkan kembali biar ini menjadi satu eko. Menjadi gema, gaung dalam kehidupan kami. Tuhan akan ingatkan kembali kami. Tuhan akan ingatkan kembali kami. Tuhan akan ingatkan kembali kami. Ajari kami Tuhan untuk menjadi orang yang mau dan mengatakan Tuhan, here I am Lord. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan jemaat-Mu di tempat ini. Semua yang melayani dari pemimpin pujian, pemain musik, semua backup singers Tuhan Yesus. Semua di sound system, semua yang melayani hari ini Tuhan. Tuhan Kau tahu siapa mereka dan Kau sendiri menjamah mereka. Setiap jemaat-Mu yang datang besar kecil laki perempuan Tuhan muda. Tuhan Kau jamah mereka. Pak Agus Tuhan Yesus, especially Tuhan Yesus berdoa Tuhan. Biar dia terus melayani Engkau dengan dahsyat. Engkau pakai dia, Engkau beri kemampuan buat dia. Gembala sidang tepat ini Tuhan Yesus Gembala Tuhan Yesus, Tuhan Kau juga berkati. Dimanapun dia berada Tuhan, biar rencana-Mu jadi buat jemaat-Mu. Dimanapun Tuhan Engkau tempatkan. Terima kasih Tuhan Pak Aping Tuhan Yesus, Tuhan terus juga berkati keluarganya. Terima kasih Tuhan, kami percaya semua dari kami adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dan rencana Tuhan pasti akan terjadi melalui kehidupan kami. Dalam satu nama, itu nama Yesus, kami berdoa. Semua kita yang percaya berkata. Amin. Beri kemuliaan yang luar biasa buat Tuhan saudara. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan pagi ini, amin. Bisa beri kemuliaan buat Tuhan sekali lagi. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Julius Gondo Mulyo yang telah membagikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, pelayanan dan keluarga lebih lagi. Dan pagi ini kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita siapkan persembahan kita. Saya undang petugas persembahan untuk bersiap. Bapak kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami mau melayani lebih lagi Tuhan, karena Engkau telah memilih kami di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Dan kami berdoa saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan yang terbaik pagi ini, bila Engkau kuduskan, sucikan persembahan kami menjadi alat pelebaran buat kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan lewat rekening BCA, ada tertera di depan dan juga ada QR Code yang bisa digunakan. Dan untuk pengumuman selanjutnya Bapak Ibu, untuk hari Kamis, ya, Kamis tanggal 15 Juni pukul 10 pagi di tempat ini akan ada ibadah Wow Women of Wisdom, ibadah kaum wanita. Jadi bagi para ibu dan juga wanita-wanita diundang untuk bisa hadir dengan tema karakter kesabaran yang dibawakan oleh Ibu Viani Ongko Wijaya dan kesaksian oleh Ibu Veronica Cencen. Jadi bertempat di tempat ini, St. Moritz lantai 18, ya, pukul 10 pagi. Ya. Pastikan ibu-ibu dan juga para wanita di tempat ini untuk bisa mengikutinya. Kemudian ada satu hal lagi, kita sudah mengadakan Bible Study, pendalaman Alkitab. Bisa saya lihat tangan-tangan yang sudah ikut? Wah, banyak sekali ya, semua sudah ikut, puji Tuhan. Dan saya rindu untuk kita semua ikut Bible Study ini, karena ini penting buat kita membangun manusia roh kita. Firman Tuhan katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya rindu kita semua untuk berbondong-bondong ikut. Ya, ini lewat Zoom Bapak Ibu. Ya, jadi nanti akan dikirimkan oleh sekretariat linknya dan Bapak Ibu bisa join langsung di sana. Dan saya percaya Bible Study itu akan membawa kita lebih lagi mengenal Tuhan, lebih dalam lagi. Setiap Rabu itu ya. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anaknya, dedikasi anak, dan juga rindu untuk dibaptis, ada yang mungkin belum dibaptis atau anaknya mau dibaptis, bisa mendaftarkan kepada sekretariat di depan dan kami akan mencatatkannya. Gereja kita juga membuka kesempatan untuk melayani dalam bidang praise and worship, usher, pemerhati, dan multimedia. Kita percaya bahwa melayani adalah sebuah kehormatan, ya. Dan kita rindu seperti khotbah yang tadi disampaikan, kita mau berbondong-bondong melayani.
Bukan hanya di gereja, tapi juga di marketplace, di tempat di mana saudara ditempatkan. Tapi terlebih saya mau kita semua, bukan jadi hanya spectators, bukan jadi penonton, tapi juga menjadi pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Karena itu kami mengundang bagi Bapak Ibu yang rindu ingin melayani di bidang praise and worship, asyar, pemerhati, dan multimedia, bisa mendaftarkan kembali di meja sekretariat di depan. Dan untuk ibadah doa akan diadakan setiap hari Sabtu di tempat ini ya, jam 9 pagi. Ya, kami juga mengundang untuk ikut hadir di dalam live puri yang diadakan Jumat ini ya. Jadi ini adalah live puri akan diadakan di sini di gereja ya. Kita lihat kegiatannya itu luar biasa. Tepuk tangan dulu buat live puri ini Bapak Ibu. Ini luar biasa tuh, banyak sekali ya. Ada Bapak Ibu Gembala senior juga ya. Lengkap itu, wow. Mari bergabung bersama kami di Live Puri Jumat 16 Juni ini. Pukul 7 ya, betul ya. Pukul setengah 7 atau jam 7 sudah boleh ada di sini ya. Dan nanti kita berfellowship dulu, kemudian kita ikut live di tempat ini. Ya, ini adalah ibadah minggu lalu, Gen Week, di mana Bapak Ibu juga melihat ibadah minggu lalu itu Gen Week dilayani oleh seluruh anak-anak muda, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Tepuk tangan dulu buat anak-anak kita generasi ke depan ini ya, Gen Week. Jadi ada yang juga mungkin tidak diliputi sini, ada yang menjadi usher, multimedia, kolektan ya. Itu semua mereka melayani Tuhan. Serukan aja namanya, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Tunjuki kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Kami patut bersyukur, puji Tuhan, anak-anak kita sudah melayani, sudah menjadi berkat buat setiap kami, biar mereka mempunyai satu wadah untuk melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih pada mereka yang sudah memberikan waktu untuk memimpin mereka sehingga pelayanan ini menjadi luar biasa. Terima kasih pada Tuhan, biar kedepannya mereka lebih lagi untuk melayani kerjaan Tuhan, sehingga mereka juga menjadi next generation untuk Bethlehem. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Generation Week 2023. Yes, yes, yes. Ya, ini ada sedikit foto-foto juga ya. Liputan foto untuk Generation Week yang minggu lalu diadakan. Luar biasa melihat anak-anak kita semua melayani Tuhan ya. Itu adalah kerinduan kita sebagai orang tua pastinya untuk anak-anak kita semua melayani. Dan ada doa impartasi juga yang dilakukan oleh Bapak Ibu Gembala Senior dan juga hamba-hamba Tuhan yang ada di sini semua kepada anak-anak kita semua. Dan saya percaya itu menjadi urapan yang dahsyat buat anak-anak kita dalam kehidupan mereka. Ya, kalau sudah tidak ada lagi, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pagi ini. Segala pujian, hormat serta syukur
bersyukur Tuhan buat ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami juga mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Julius Gondomulyo. Kau berkati Tuhan hamba-Mu di dalam pekerjaannya, dalam rumah tangga, keluarga, dan apapun yang dikerjakan oleh hamba-Mu, Engkau buat berhasil. Menjadi saksi-Mu dimanapun dia berada, menjadi berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk gembala senior kami beserta keluarganya Tuhan. Berkati Tuhan gembala senior kami dan juga keluarganya dalam usaha pekerjaan, dalam pelayanan, apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Dan anak, cucu, mantu semua, Engkau pelihara sempurna Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berdoa juga Tuhan untuk gembala-gembala satelit yang ada di ke-6 satelit kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Engkau berkati gembala satelit, hamba-hamba Tuhan, pengerja, pelayan Tuhan, semuanya Tuhan. Kami percaya semua yang kami lakukan buat hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau yang mencukupi kebutuhan keperluan hamba-hambamu. Bahkan Engkau menjadi pembela buat setiap hamba-hamba Tuhan yang ada. Kami berdoa juga Tuhan buat seluruh jemaat-Mu Tuhan. Jemaat GKC Bethlehem, khususnya Jemaat GKC Bethlehem St. Moritz di tempat ini. Berkati kami semua ya Bapa. Berkati setiap rumah tangga, berkati setiap keluarga Tuhan. Kami percaya berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Engkau yang menjadi pemelihara, menjadi pelindung dalam kehidupan kami. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan. Engkau Jehovah Rafa Allah yang menyembuhkan. Oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, Engkau sudah menyembuhkan kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan, buat yang susah hati Engkau yang menghiburkan Tuhan. Yang punya masalah Engkau lepaskan dari masalah mereka Bapa. Yang punya beban berat Tuhan Engkau beri kelegaan ya Bapa. Dan Tuhan juga mengangkat kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Di tengah situasi yang mungkin semakin sulit. Tapi kami percaya bersama dengan Tuhan, kami semua akan keluar sebagai pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang dalam kehidupan kami. Dan kami juga berdoa tidak lupa untuk kota kami Jakarta Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat kota kami, buat pemimpin kota kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa ada damai sejahtera di kota kami. Ada shalom Tuhan, ada sukacita yang melimpah, ada keamanan Tuhan. Dan juga buat Indonesia, di mana tahun ini adalah tahun politik Tuhan. Kami berdoa Tuhan Indonesia penuh dengan kedamaian. Indonesia penuh dengan keamanan Tuhan. Penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau yang akan memilihkan pemimpin yang tepat buat negara kami Tuhan. Sehingga negara kami semakin maju, semakin makmur, semakin penuh dengan damai sejahtera. Dan banyak orang mengenal Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Dan pada akhirnya sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat yang dari Tuhan. Mari kita arahkan tangan kita kepada Allah. Dan juga kita arahkan hati kita sepenuhnya kepada Dia. Kasih karunia dari Allah Bapa, berkat yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Maka diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluar masukmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan segala kepenuhan berkat ini kita terima di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penembus kita yang hidup. Haleluya, kita semua yang percaya katakan, amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.